Kota Bertua. Disinilah tempat yang menjadi pintu gerbang masuknya agama Islam di Indonesia. Dari titik nol Barus yang berada di tepi pantai ini, para pedagang Arab mulai menjejakkan kakinya di Pelabuhan Barus. Di samping melakukan aktivitas berdagang, para ulama yang merupakan utusan khalifah pun juga turut menginjakan kaki ke Barus untuk menebarkan ajaran Islam. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan banyaknya peninggalan sejarah berupa makam-makam tua para ulama, salah satunya di Komplek Makam Mahligai. Untuk menyusuri lebih lanjut tentang sejarah makam ini, tim Infokom MUI Sumatera Utara tiba di Komplek Makam Mahligai. Salah satu makam yang terdapat di komplek makam ini ialah makam Syekh Rukunuddin yang wafat pada 13 Safar tahun 48 Hijriah. Dari keterangan pemandu wisata di komplek makam Mahligai, terdapat sekitar 215 makam yang berada di sini dan belum termasuk yang berada di luar pagar. Kalau yang terdata di dalam komplek ini, di dalam komplek pagar ini, yang di dalam pagar itu sekitar 215 makam yang ada nisannya masih bisa ditemukan. Itu sebenarnya cukup banyak lagi sebenarnya. Itu yang di dalam pagar, yang di luar pagar masih banyak itu. Keberadaan makam para ulama ini pun telah ditetapkan menjadi tempat wisata religi. Maka tidak mengherankan banyak masyarakat yang berkunjung ke sini. Mulai dari sekedar melakukan ziarah atau memang khusus mengagendakannya pada hari tertentu. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang mengagendakan datang ke makam saat momen panen raya. Oh, ini biasa sudah tradisi orang-orang kampung di sini bahwa setiap tahun, tepatnya itu setelah panen raya padi, masyarakat biasanya di sini syukuran ziarah kubur, silaturahmi dan makan bersama. Ada baca Yasin, Pak? Ada, Pak, ada. Baca Yasin, tahlil. Ya, untuk mempererat silaturahmi. Selain komplek makam Mahligai, ada juga makam lain yang menguatkan bukti peninggalan sejarah peradaban Islam di Barus, yaitu makam Papan Tinggi. Dikatakan makam Papan Tinggi karena makam ini memang berada di atas bukit setinggi 215 meter di atas permukaan laut. Untuk melihat makam tersebut, maka kita harus berjuang dengan melewati 730 buah anak tangga. Sebuah perjuangan yang cukup menantang, namun selangkah demi selangkah, akhirnya tim Infokom MUI Sumatera Utara berhasil mencapai puncak. Di makam Papan Tinggi ini terdapat makam Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal yang merupakan cucu dari sahabat Nabi. Beliau wafat di tahun 44 Hijriah yang jika dihitung sampai sekarang, kurang lebih makam ini sudah berusia 1400 tahun lamanya. Makam ini juga memiliki panjang yang tak biasa, yaitu kurang lebih berukuran 8 meter. Di makam Papan Tinggi ini, tim Infokom MUI Sumatera Utara berkesempatan langsung untuk mewawancarai petugas makam yang sudah bertugas selama 9 tahun. Hari ini selama 9 tahun ini saya belum pernah melihat ada seperti ritual jadi menjadi satu kebiasaan atau tradisi hari ini gitu di sini tidak ada. Jadi seperti apa tidak ada yang menjadikan ini seolah-olah jadi keramat yang dekat kepada membuat satu kepanitiaan itu. Enggak. Sampai hari ini saya selama ini di sini belum ada. Cuma orang-orang bukan tidak ada ke sini, tapi bahkan tiap hari banyak ramai orang yang ke sini. Tapi mereka sifatnya bagaimana kita ziarah kepada orang tua kita sendiri, begitulah adab atau ziarah yang dibuat di sini. Berziarah ke makam orang soleh kan gitu. Iya, berziarah ke makam orang baik. Mengulik tentang sejarah peradaban Islam di Kota Barus memang sangatlah menarik. Namun, lebih menariknya lagi jika kita juga melihat lebih luas dari sisi Kabupaten Tapanuli Tengah.
Bukti sejarah lainnya tentang peradaban Islam yang terdapat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah juga tidak kalah banyak. Beberapa di antaranya yakni Pondok Pesantren Salafiyah, Al-Jamaliyah, dan Rumah Ibadah Suluk Darul Muhajirin. Menanggapi tentang sejarah peradaban Islam di Tapanuli Tengah, Ketua MUI Tapanuli Tengah ikut memberikan penjelasannya tentang gambaran masyarakat Muslim di Tapanuli Tengah. Sejarah Islam di Tapanuli Tengah ini kita lihat situs-situs tentunya dari Kota Tua Barus yang sangat terkenal, bahwa di sana banyak makam-makam daripada dai-dai dari dunia Arab yang telah menginjak kakinya di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya, 40% umat Islam yang terkelompok dalam organisasi massa, ormas, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Jamiatul Wasliyah. Ia juga berharap agar masyarakat Muslim di Tapanuli Tengah bisa mewarisi keislaman dengan baik, sebagaimana melihat perjuangan para ulama yang telah berupaya mengajarkan ajaran Islam di wilayah ini. Tengah sangat berharap, berkhusus bagi umat Islam Tapanuli Tengah ini untuk bisa tetap utuh, menjaga persatuan dan kesatuan, dan terus kita giat mempelajari agama yang kita imani dan kita amalkan di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita wariskan ke generasi kita. Anak-anak muda kita ini jangan sempat tercemar, namanya bahaya narkoba sangat mengancam daripada generasi muda. Barus dan Tapanuli Tengah menjadi dua tempat yang menyimpan sejarah besar tentang umat Islam di Indonesia. Tidak salah rasanya jika kita sebagai umat Islam berkunjung ke daerah ini untuk melihat langsung bukti-bukti sejarahnya. Sambil mengunjungi wisata sejarah, Tapanuli Tengah juga menyuguhkan pemandangan yang indah, yaitu pantai sebagai wisata rekreasinya.